Halo adik-adik, selamat pagi kalian. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Sebelum mulai ibadah hari ini, yuk kita siapkan hati, tenaga kita untuk menari dan memuji Tuhan dengan gembira. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. At break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you be. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. With fire in our eyes, our lives alight. Your love unstained, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Shalom adik-adik semua. Wah, nggak kerasa ya, kita udah memasuki bulan yang baru yaitu bulan April. Nah, masih ingat gak adik-adik? Minggu lalu kita masih belajar tentang apa? Yes, bener banget, Relation Series. Kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan melalui kisah tentang Menara Babel. Gimana ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus jadi orang yang rendah hati dan mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu di kehidupan kita. Nah, sebelum kakak membawakan kisah dari firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami telah berkumpul tempat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu setiap anak-anak-Mu agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan dapat meningkatkan iman kami terhadap-Mu. Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kisah hari ini kakak akan bawakan dari firman Tuhan di Kejadian 24. Nah,
Judul kisah hari ini adalah Hamba Abraham yang Setia. Seperti yang kita ketahui adik-adik ya, bahwa Abraham mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Nah, suatu hari Abraham memanggil hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang memiliki kuasa atas segala kepunyaannya. Nah, sebelum kakak cerita lebih lanjut nih adik-adik, kakak ada kuis kecil nih adik-adik. Buat adik-adik yang menonton YouTube bisa ngechat di YouTube kita ya, buat pertanyaan yang kakak kasih buat kalian. Nah, pertanyaannya adalah siapa nama hamba Abraham yang kakak ceritakan dalam kisah ini? Nah, kalau adik-adik tahu boleh langsung chat aja di bawah ini adik-adik ya. Dan akan ada hadiahnya loh. Nah adik-adik, kita lanjut lagi ya kisahnya ya. Lalu Abraham meminta hambanya itu untuk bersumpah. Nah, sumpah itu adalah suatu hal yang diucapkan berupa janji nih adik-adik, yang dilakukan dengan serius sampai terjadi. Nah, sumpahnya itu adalah supaya tidak pernah mengambil seorang perempuan dari negeri Kanaan untuk istri bagi anaknya Ishak. Nah, melainkan perempuan dari negeri asal kelahirannya, karena Abraham tahu bahwa walaupun ia dan Ishak tidak tinggal di Kanaan, Tuhan ingin mereka tetap memiliki keturunan dari bangsa terpilih, yaitu dari keturunan Abraham yang tidak bersatu dengan orang Kanaan. Nah, setelah bersumpah, hamba Abraham itu kemudian segera pergi dan mengambil 10 ekor unta dan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya menuju negeri asal Abraham, yaitu arah Mesopotamia ke kota Nahor. Sesampainya dekat luar kota Nahor, hamba tersebut berhenti dekat sumur di petang hari dan melihat perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Di saat itulah hamba itu berdoa kepada Tuhan. Begini adik-adik doanya, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tujuanku tercapai hari ini. Saat ini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan sedang keluar menimba air. Kiranya terjadilah jika aku meminta tolong dari salah satu perempuan ini untuk memiringkan tempat airnya supaya aku dapat minum. Lalu ia memberikannya juga kepada unta-unta ini. Dari situlah aku tahu bahwa dialah istri yang kau tentukan untuk hambamu Ishak. Aja adik-adik, belum selesai hamba Abraham itu berucap, tiba-tiba datanglah Ribka dan hamba itu mendekati Ribka. Dan apa yang didoakan si hamba itu kepada Tuhan benar-benar terjadi. Ribka memberikan hamba itu minum beserta para unta yang dibawanya. Kemudian hamba Abraham ini menanyakan asal Ribka dan meminta izin untuk menginap di rumahnya. Dan Ribka pun mengizinkannya adik-adik. Dengan hati gembira dan memuji Tuhan adik-adik, hamba Abraham ini segera berlutut dan menyembah Tuhan. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan Tuhan telah menuntun aku ke jalan rumah saudara Tuanku ini. Nah adik-adik, singkat cerita kita tahu bahwa pada akhirnya si hamba Abraham ini bertemu dengan keluarga Ribka. Dan setelah memperoleh persetujuan mereka, mereka segera meninggalkan kota Nahor dan pergi ke Kanaan bertemu dengan Ishak. Ribka kemudian menjadi istri bagi Ishak. Dan hamba Abraham itu menempati sumpahnya sesuai dengan apa yang ia lakukan dengan Abraham. Wah, luar biasa banget ya adik-adik ya. Bagaimana kisah hamba Abraham yang setia ini menjadi contohan buat kita. Hamba Abraham ini sudah ikut jadi kepercayaan Abraham di rumahnya selama bertahun-tahun. Dan ketika ia pun bersumpah, hamba ini sangat melibatkan Tuhan, yaitu dengan apa adik-adik? Dengan berdoa. Nah, mengapa hamba Abraham ini sampai berdoa adik-adik? Karena nggak mudah nih adik-adik untuk melakukan misi yang diberikan oleh Abraham, yaitu cari istri untuk Ishak, dan juga itu bukan orang Kanaan, dan juga mau dibawa tinggal untuk tinggal di negeri Kanaan. Nah adik-adik, apa yang ingin kakak ajak adik-adik untuk kita belajar hari ini? Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan adalah saat yang tepat untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita ya adik-adik ya. Bahkan ketika kita merasa apa yang kita lakukan itu mustahil dan akan susah. Seperti yang dihadapi oleh hamba Abraham ini adik-adik. Tugas yang berat dia lakukan perjalanan jauh dari Kanaan ke kota Nahor untuk mencari perempuan di sana yang mau dijodohkan dan tinggal di negeri lain. Tapi lihat bagaimana hamba ini memberikan contoh pada kita, yaitu melibatkan Tuhan dengan berdoa. Dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya
menunjukkan siapa perempuan yang akan menjadi istri Ishak. Dan Tuhan pun menjawab langsung doa hamba Abraham ini. Saya yakin banget nih Tuhan jawab doa hamba ini karena Tuhan melihat hati seorang hamba yang percaya. Punya iman bahwa Tuhan akan membantunya memenuhi sumpah kepada Tuhannya, yaitu Abraham. Sama dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Adik-adik bisa membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa yang adik-adik panjatkan sama Tuhan. Apalagi ketika adik-adik sedang mengalami atau menghadapi hal-hal yang sulit atau kelihatannya sangat gak mungkin untuk dilakukan sendirian. Contohnya adik-adik menghadapi ujian yang sangat sulit atau memiliki tugas yang sangat sulit dari sekolah. Nah, adik-adik bisa mulai berdoa, minta bantuan sama Tuhan supaya adik-adik bisa melewati ujian atau tugas tersebut dengan baik. Namun jangan lupa nih adik-adik pun harus belajar bukan cuma berdoa saja ya. Karena seperti hamba Abraham itu, dia pun segera pergi dari kota Nahor dan bertanya kepada Ribka setelah dia berdoa. Sehingga pada akhirnya kita bisa menyadari bahwa Tuhan kita itu turut bekerja dan mau kok membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu rasa ucapan syukur kita juga bisa kita ungkapkan melalui doa seperti rasa syukur hamba Abraham setelah dijawab doanya bertemu dengan Ribka. Nah adik-adik, yuk mari kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa ya adik-adik ya. Dan terus semangat di dalam Tuhan. Nah adik-adik, itu adalah akhir cerita dari Kamera. Terus kalian semangat dalam Tuhan ya. Tetap jaga kesehatan dan lakukan 3M. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke adik-adik. Nah, kita tutup hari ini ya adik-adik ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu setiap hati anak-anak-Mu agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Agar kami terus dapat meningkatkan keimanan kami terhadap-Mu. Tuhan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Everything I can see, I believe God made. Everything, you and me, I believe God made awesome. He made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. 1, 2, 3, everybody sing, wow. The brightest stars, the biggest trees, everything God made. The ocean blue, even me and you. Yes, it's true. God made awesome. He made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. The brightest stars and the biggest trees. 1, 2, 3, everybody sing, wow. The ocean blue, even me and you. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Awesome, he made it awesome, and it is awesome to see. I said it's awesome, he made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Look around, sing and
Hai semuanya, tadi kita sudah bisa belajar dari sharing yang dibagikan ya. Dari sharing tersebut kita bisa belajar lagi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan ketika doa kita terjawab, kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita lebih sering lagi dalam berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan Engkau Tuhan sampai pagi ini Tuhan. Baru saja kami belajar dari seorang hamba Abraham yang memulai segala sesuatunya dengan berdoa Tuhan. Dan kami melihat kerja Engkau di dalam seorang hamba itu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang suka berdoa, melihat kerja Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bye semuanya.